Right, hold on. Don't shoot. Mhm. Okay. Now let's worry about how you get there. Film ini diawali dengan diperlihatkannya sebuah keluarga. Ada ayah dan anaknya yang sedang berlatih memanah. Ini adalah keluarga Siklin. Nampaknya mereka sedang melakukan barbekyuan di halaman rumahnya. Namun ketika hendak makan, tiba-tiba anak dan istri Siklin menghilang secara misterius. Honey? Babe? Boys! What? Dan film Avengers Endgame pun baru dimulai. Kemudian scene dilanjutkan dengan diperlihatkannya Tony atau Iron Man bersama seorang gadis biru yang berada di ruang angkasa. Dia terjebak di luar angkasa sesudah pertempuran yang terjadi dan dia pun tidak bisa kembali ke bumi karena kapalnya mengalami kerusakan. Karena ini adalah hari terakhir dari ketersediaan oksigen di kapalnya, dia pun meninggalkan pesan berharap jika suatu saat rekamannya ini akan ditemukan ketika dia sudah mati. Ketika dia sudah putus asa dengan keadaan, tiba-tiba muncul sebuah cahaya yang bersinar begitu terang. Mungkinkah itu malaikat Jibril? Itu adalah Carol. Dia datang untuk menyelamatkan Tony. Dia pun membawa Tony pulang ke bumi. Kemudian mereka pun membicarakan tentang kekalahan mereka melawan Thanos. Ini sudah hari ke-23 sejak Thanos datang ke bumi, dan dia telah menghancurkan hampir 50% dari populasi dunia. Kemudian para Avengers pun berencana untuk mencari kebenaran Thanos, berharap batu-batu itu masih ada dan bisa digunakan kembali untuk mengembalikan manusia yang hilang. Akan tetapi, mereka tidak tahu kebenaran dari Thanos. Untung saja si gadis biru tahu dari keberadaan Thanos. Ia pun menjelaskan bahwa dulu Thanos mempunyai rencana. Jika dia sudah selesai dengan urusannya, maka ia akan pergi ke sebuah tempat yang disebutnya taman. Tanpa berpikir lama, mereka pun pergi ke sana. Di sana nampak Thanos sedang berada di tempat yang dia sebut sebagai taman itu. Dan tak lama para Avengers pun datang. Kemudian mereka menginterogasi Thanos, akan tetapi ternyata batu itu sudah musnah menjadi atom. Tanpa basa-basi, si Thor ini langsung memenggal kepada dari si Thanos. Langsung ngegelenceng. 5 tahun kemudian, di tempat berbeda, Scott atau lebih dikenal sebagai Ant-Man baru saja keluar dari sebuah benda atau semacam mesin waktu lah. Ketika dia keluar, nampak keadaan kota sudah berbeda dan nampak sudah terjadi kekacauan. Kemudian dia melihat banyak sekali tulisan dari orang-orang yang menghilang. Lalu dia berlari menuju rumahnya. Untung saja ternyata putrinya ada dan masih baik-baik saja. Kemudian Scott mendatangi si kapten dan juga Natasha. Dia menjelaskan bahwa dirinya terjebak pada sebuah dunia kuantum sebelum adanya Thanos. Dan ketika temannya yang harusnya menarik Scott kembali, hilang karena Thanos. Akan tetapi, dia bisa kembali lagi dari dunia kuantum ini. Dia berpikiran kenapa tidak memanfaatkan hal ini untuk pergi ke dunia sebelum Thanos dan mengambil batu-batu yang digunakan Thanos terlebih dahulu darinya. Kemudian, mereka pun mendatangi Tony untuk membicarakan hal ini. Namun, nampaknya Tony tidak mau terlibat lagi dalam hal melawan Thanos. Ia berkata bahwa Scott bisa kembali dari dunia kuantum hanya kebetulan saja. Ia merasa sudah cukup karena orang-orang yang disayanginya masih ada, dan dia tidak mau mempertaruhkannya itu. Kemudian mereka pun pergi dari sana dan mereka pun mencari seseorang yang sama mempunyai otak besar atau kecerdasan seperti Tony.
Sementara itu, di rumahnya, Tony sedang melakukan percobaan terhadap dunia kuantum ini, karena dia rasa penasaran terhadap apa yang dikatakan Scott. Tak bisa dipercaya, ternyata percobaannya itu berhasil. Tony pun membicarakan hal itu dengan istrinya. Meski kini dia sudah mengerti dengan dunia kuantum atau mesin waktu, dia tetap tidak mau melakukannya. Akan tetapi berkat istrinya, nampaknya kini Tony akan terlibat dalam misi ini. Dan kini nampaknya mereka sudah menemukan seseorang yang akan membantu percobaan mereka. Dia adalah Hulk. Akan tetapi, nampaknya kepala besarnya tidak menjamin isi otaknya besar. Percobaan mereka semua gagal. Di tengah keputusasaan Steve, tiba-tiba datang sebuah mobil. Dan itu adalah mobil Tony. Dan kini nampaknya Tony akan ikut dalam misi penyelamatan ini. Kemudian Steve pun mengumpulkan para anggota Avengers untuk membahas hal ini. Pada percobaan kali ini, Clint menjadi sukarelawannya untuk pertama kalinya. Dan ternyata percobaan itu berhasil. Clint kembali ke masa di mana keluarganya masih utuh. Tapi tak berselang lama, dia pun ditarik kembali dan memberitahu semuanya bahwa itu semua berhasil. Dengan hal itu, mereka pun membuat rencana. Ada 6 batu yang harus mereka kumpulkan dan masing-masingnya berada di tempat-tempat yang berbeda. Akan tetapi mereka hanya punya satu kesempatan untuk pergi dan kembali. Mereka pun membagi menjadi 3 tim yang masing-masing menuju New York, Nasgar, dan Pormir, dan perjalanan pun dimulai. Tim pertama terdiri dari si kapten, Tony, Hulk, dan juga Scott. Hulk bertugas mencari batu pertama dari biksu ini atau dari manusia botak ini. Kemudian tim kedua Asgard terdiri dari si Thor dan juga si Raccoon. Dan tim ketiga Pormir. Clint dan juga Natasha mencari satu batu dan yang satu batunya oleh mereka berdua. Akan tetapi si Nebula atau manusia biru ini menjelaskan bahwa mereka harus berhati-hati karena bukan mereka saja yang mencari batu pada tahun yang sama. Ternyata ayahnya bersama saudarinya, termasuk dirinya, juga sedang mencari batu itu di tahun yang sama. Lalu diperlihatkan masa lalu dirinya bersama ayahnya Thanos pada waktu itu. Akan tetapi, tiba-tiba si Nebula ini atau manusia biru ini seakan terhubung dengan Nebula yang satunya. Melihat hal itu, Thanos pun membawa Nebula ke kapalnya. Sementara itu, kembali ke New York di mana Tony, Steve, dan juga Scott melakukan tugas mereka untuk mendapatkan batunya. Nampak semua berjalan lancar pada awalnya. Akan tetapi, Tony tidak mendapatkan batu itu. Sementara si kapten harus berhadapan dengan dirinya sendiri. Untuk saja, si kapten berhasil mengalahkannya. Lalu Bruce yang sedang bernegosiasi dengan wanita botak nampaknya kesusahan meyakinkan dia kalau batu itu jatuh ke tangan Thanos, maka dunia ini akan hancur. Sementara itu, di tempat lain, Thanos yang melihat keanehan yang terjadi kepada Nebula melakukan serangkaian diagnosa kepadanya. Kini dia pun tahu bahwa ada 2 Nebula dari masa yang berbeda dan saling berhubungan. Berkat hal ini, kini Thanos pun tahu keberadaan semua Infinity Stone atau batu-batu dan juga semua rencana dari Avengers. Dan nampaknya Thor bersama si Raccoon juga berhasil mendapatkannya juga. Begitu juga dengan Rhodes bersama Nebula. Namun ketika mereka akan kembali, Nebula tidak berhasil kembali dan terjadi lagi hubungan antara dirinya dan Nebula yang lain. Dan dia pun menyadari bahwa kini Thanos sudah tahu rencananya. Sementara itu, karena Tony tidak mendapatkan batunya, maka tidak ada pilihan lain selain mendapatkan batu itu.
jika ingin semua rencana ini berhasil. Mereka pun berencana untuk pergi lagi lebih jauh ke masa lalu dan mendapatkan batu itu. Mereka berdua pergi ke tahun 1970, zaman setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Akhirnya Tony pun mendapatkannya, namun dia terpergok oleh seseorang di sana. Untuk saja dia tidak curiga kepada Tony. Sementara itu si kapten mencari pil atau serum PIM yang akan digunakan mereka untuk kembali ke masa depan. Dan kini nampaknya mereka sudah ketahuan dan orang-orang di sana pun mencurigai mereka. Untung saja mereka berhasil kembali tanpa dicurigai mereka. Sementara di tempat Thanos, dia berhasil menangkap Nebula dan dia pun dihajar oleh Nebula satunya. Kemudian dia mengambil bagian dari Nebula untuk digunakan sebagai penyamaran. Dan dia berhasil mengambil serum PIM, kemudian diberikan kepada Thanos untuk melakukan teleportasi. Lalu kita kembali kepada Clint dan juga Natasha yang berada di Vormir. Mereka harus mendapatkan batu terakhirnya di sana. Ketika mereka di sana, tiba-tiba muncul seseorang yang berbicara kepada mereka. Dia menjelaskan bahwa untuk memperoleh batu tersebut, mereka tidak perlu melakukan pertempuran melawan apapun. Akan tetapi, harus digantikan dengan mengorbankan orang yang mereka sayangi. Dengan kata lain, untuk memperoleh batu itu harus menukarkan dari jiwa yang mereka sayangi. Kemudian mereka pun harus memutuskan siapa yang harus berkorban. Clint pun memilih untuk mengorbankan dirinya. Akan tetapi, justru Natasha ikut melompat dan mengaitkan Clint ke atas dan hendak mengorbankan dirinya. Dia pun melompat dan sudah dipastikan dia akan modarun. Seketika Clint pun berada di tempat lain dan nampaknya dia sudah mendapatkan batunya. Ia sungguh nampak sedih dan nampak kehilangan Natasha. Dan kini para Avengers pun kembali semua, kecuali dengan Natasha. Tentu saja hal ini membuat semua orang sedih, karena memang Natasha sudah menganggap mereka sebagai keluarga. Namun, hal ini justru harus menjadi sebuah pelajaran. Para Avengers tidak boleh menyia-nyiakan pengorbanan dari Natasha. Kemudian, mereka pun menyatukan keenam batu itu pada sebuah tangan rancangan dari Tony. Kemudian mereka pun memilih siapa yang akan menggunakan batu itu. Karena Hulk yang paling kuat, dia pun memutuskan untuk memakainya. Dan dia pun mencentringkan tangannya. Dan seketika semua orang yang menghilang kembali ada lagi, termasuk burung-burung dan hewan-hewan lainnya. Akan tetapi, ternyata Nebula yang ikut teleportasi bersama Avengers lain adalah Nebula yang satunya. Dia menyamar agar dapat menteleportasikan Thanos dengan kapal-kapalnya sekaligus. Ketika para Avengers sibuk dengan keadaan Hulk, tiba-tiba Thanos dengan kapalnya membombardir markas Avengers sampai hancur porak-poranda. Dan para Avengers pun jatuh dan tertimbun oleh reruntuhan. Clint yang kebetulan jatuh bersama batu-batu itu dikejar oleh para pasukan Thanos. Untung saja Clint dapat kabur dari mereka. Kemudian dia bertemu dengan Nebula dan memberikannya. Akan tetapi ternyata itu adalah Nebula yang pro ke Thanos. Untung saja Nebula yang satunya datang bersama saudarinya. Kemudian menembak Nebula yang jahat sampai modar. Ketika si Kapten, Tony, dan juga Thor terbangun, nampaknya kini mereka sudah melihat kehadiran dari Thanos yang sedang duduk santai sambil ngopi di hadapan mereka. Kemudian mereka pun melawan Thanos. Akan tetapi nampaknya mereka bertiga tidak cukup kuat untuk melawan Thanos. Mereka pun dihajar dan kewalahan melawan si Thanos ini. Kemudian Thanos pun mengerahkan semua pasukannya untuk menghancurkan bumi. Akan tetapi ketika nampak kekalahan di depan mata Avengers, tiba-tiba bala bantuan datang, entah bagaimana caranya. Kini seluruh superhero dari seluruh dunia datang dan siap untuk melawan si Thanos.
dan kini kekuatannya seimbang. Dan tawuran pun dimulai. Ketika Clint membawa batu-batu itu, ia bertanya harus diapakan benda itu. Si kapten pun menyuruh dia untuk menteleportasikan benda itu agar jauh dari Thanos. Akan tetapi, portal yang mereka gunakan sudah hancur oleh Thanos. Untung saja Scott memiliki mobil yang dapat menteleportasikannya. Akan tetapi, si mobil itu berada di tengah-tengah peperangan dan berada di dalam wilayah musuh. Karena tidak ada pilihan lain, mereka pun bahu-membahu untuk mengantarkan batu itu ke mobil Scott. Dan nampaknya Thanos pun mengetahui hal itu. Dia pun berusaha menghentikannya. Karena Thanos berada dalam keadaan terdesak, ia pun menyuruh bawahannya untuk menghujani mereka dengan tembakan. Ketika keadaan memburuk, tiba-tiba datang sesuatu dari langit dan menghancurkan kapal Thanos. Mama. Ternyata itu adalah Danvers. Kemudian dia pun membantu mengantarkan batu-batu itu ke mobil Scott. Akan tetapi Thanos menghadangnya dan melemparkan pedangnya ke mesin waktu Scott. Alhasil yang diteleportasikan adalah benda itu dan batu-batunya gagal. Kemudian Thanos pun berusaha merebut batu itu, akan tetapi dihalangi oleh Avengers. Nampaknya kali ini Thanos tidak dapat dihentikan. Ia pun berhasil menyingkirkan yang menghalanginya. Ketika Thanos akan mencentringkan tangannya, Tony menghalanginya dan berusaha merebutnya dari Thanos. Akan tetapi Thanos tidak dapat ditahan, dan ketika Thanos mencentringkan tangannya, boom, tidak terjadi apa-apa. Ternyata Tony berhasil mengambil batu-batu itu, berpindah ke tangannya. Kemudian Tony pun melakukannya. Dan seketika seluruh pasukan dari Thanos berubah menjadi abu dan menghilang. Kini Thanos pun mengakui kekalahannya dan kembali duduk santai untuk sebat dulu, lalu menghilang. Dan film pun berakhir. Gimana nih guys, menurut kalian film ini seru kan? Jangan lupa bagi kalian yang suka dengan channel ini untuk terus ikuti channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kalian. Saya Joy Codet pamit dari hadapan Anda.